Jadi pakai materi yang memang bab 1 ini mengukur dalam sains. Jadi ini kegiatannya ya praktek menggunakan alat ukur yang ya seadanya yang ada di sekolah kami. Itu. Ya ini di lab IPA kami. Ini fase yang pertama ya pendahuluannya. Saya membuka pembelajaran. Untuk membuka seperti biasa, ucap salam dan mengecek dan peserta didik. Anak saya yang menjalani ya, menerjun ke dalam Mangaran ya, meskipun baru 5 tahun saya di Mangaran. Ya untuk kemampuan eksak anak itu masih kurang sekali. Jadi ketika ada kurikulum mereka nggak dipaksa untuk soalnya sama satu kabupaten, saya senang. Senangnya apa? Muatan materinya itu ya sesuai kemampuan anak saya sampai mana. Ketika saya pernah pengalaman, mungkin di SMP 1 itu pakai jangka sorong sama mikrometroskop itu mungkin jelaskannya itu mungkin masih nyampe ya. Kalau anak saya pengalaman tahun-tahun lalu tuh jelaskan tuh caranya sampai berbumi itu kok yang nggak mudeng-mudeng gitu. Menurut saya, paling anak-anak itu saja yang paham. Jadi muatan materi saya nggak terlalu dalam. Kan di KP-nya yang dimintakan mereka bisa melakukan pengukuran secara aspek fisik. Saya lupa kalimatnya DP-nya itu. Itu saya cuma 4 itu yang dipraktekkan, itu satunya ada yang turunan Pak, volume berdarah belaguran itu yang saya ajarkan, yang ukur kasus saja. Ini untuk materi yang terakhir di agenda kali ini yaitu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini paparan mengenai profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah berkali-kali ya mendengar atau menyimak tentang profil pelajar Pancasila itu apa saja, seperti apa. Mungkin sudah lebih paham dari saya karena sudah didatangi pengawas dan pada saat supervisi itu mungkin sudah dijelaskan. Kalau sekolah saya masih belum di supervisi. Kemudian untuk profilnya itu di depan sudah terpampang mulai dari beriman, mandiri, gotong royong, kebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Ini mulai dari awal sudah berulang-ulang kali disampaikan. Profil pelajar. Nah ini mengenai nanti unsur-unsur yang dicantumkan dalam modul proyeknya. Jadi di dalam modul proyek nanti memuat yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian ada elemennya, di dalamnya dimensi itu ada elemen, kemudian di dalam elemen ada yang namanya subelemen. Dan keseluruhannya itu sudah tertuang dalam edaran Kemendikbudristek nomor 009/H/KR/2022. Ini belum sempat saya download Bapak Ibu. Ini hanya gambaran secara umum saja. Misalnya untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, itu ada elemen di bawahnya ini. Kemudian dimensi lainnya, elemennya di bawahnya juga, dan seterusnya. Penjelasan lebih rincinya ada di edaran Kemendikbudristek tersebut. Ini contoh mapnya tentang dimensi, elemen dan subelemen yang tadi. Ini contoh. Jadi diambil dari edaran yang tadi Bapak Ibu, misalnya dimensi gotong royong, kemudian ada elemen kolaborasi, salah satunya elemen kolaborasi, dan di dalam elemen kolaborasi itu ada sub elemen kerjasama sama komunikasi. Ini semuanya sudah tertuang dalam edaran tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal download, baca saja, nanti pilih mana yang sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan di sekolah Bapak Ibu. Ini profil belajar Pancasila.
proyek. Nah, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bersifat lintas disiplin, artinya tidak terikat pada mapel. Jadi pada satu mapel, jadi kolaborasi antar mapel, kemudian pada jam intrakurikuler. Jadi pada saat jam pembelajaran. Jadi kalau untuk sekolah saya itu proyeknya jadwalnya saya atur secara reguler. Jadi di akhir pekan weekend itu Jumat Sabtu 10 JP, Jumat itu 3 JP, Sabtu 7 JP. Nah 10 JP itu saya gunakan untuk proyek dalam tiap minggunya. Mungkin sekolah lain ada model penjadwalan yang di sekolah kami ini memang belum dilaksanakan, jadi kami masih hanya sampai membuat modul. Jadi karena memang kami menggunakan sistem blok, jadi masih berlangsung nanti di bulan Oktober. Nah rencananya untuk masing-masing siswa itu dalam satu tahun ini harus bisa melaksanakan 3 tema proyek. Jadi di bulan Oktober ini rencananya anak-anak hanya mengerjakan proyek gaya hidup berkelanjutan ini. Jadi nanti di setiap kelas akan dibagi beberapa kelompok dengan pendampingnya masing-masing. Jadi memang targetnya adalah semua siswa akan melaksanakan 3 proyek dalam 1 tahun. Kalau di sekolah kami seperti itu. Jadi memang tidak dibuat beda, misalkan siswa ini, kelas ini nanti melaksanakan proyek gaya hidup berkelanjutan, siswa di kelas ini melaksanakan tema 2, siswa di ini melaksanakan tema 3, tidak seperti itu kalau di sekolah kami. Rencananya ini masih rencana karena memang belum dilaksanakan Pak Bis. Rencananya memang untuk bulan Oktober ini semua siswa kebetulan di sekolah kami ada 3 rombel untuk kelas 7-nya, semua siswa akan melaksanakan gaya hidup berkelanjutan seperti itu. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan proyek atau mungkin masih belajar melaksanakan modul proyek ini. Kalau di sekolah Bu Apri kemarin tadi di regulernya ya. Itu untuk semua siswa ya Bu? Iya, maksudnya kelas 7 melaksanakan itu ya. Ya, sama. Jadi semua siswa sama. Biar fokus Pak. Kita mikirnya kalau berbeda-beda nanti akan kesulitan untuk kontrol pelaksanaan proyeknya. Evaluasinya sementara kita buat sama untuk semua siswa. Jadi langsung pure mengerjakan 1 tema proyek seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi kalau di sekolahnya Bu Ina ini kan rencananya ada 3 proyek ya, kemudian kebetulan ada 3 kelas saja. Berarti ya kelas 1 misalnya proyek 1, kelas yang kedua proyek 2, proyek 3. Nah ini dengan koordinator proyek yang berbeda itu kan selama ini kan bayarnya kan yang dihitung jamnya itu kan juga koordinator. Nah itu juga mungkin kalau dengan berbeda, ini hanya sharing aja Bu. Itu apakah kan mungkin lebih baik gitu. Lebih baik jadi masing-masing harus sekaligus berjalan. Jadi 3 proyek itu sekaligus masing-masing jalan, kemudian dengan kegiatannya sendiri, kemudian nanti pada blok yang berikutnya itu tukar kelas gitu kan. Ya, bisa seperti itu Bapak. Kebetulan di sekolah kami koordinatornya ini kan memang diambil dari Bapak Ibu yang kekurangan jam. Dalam 1 kelas 1 rombel itu dapat 2 JP. Nah, kemarin info yang saya dapat kalau di sekolah ada 3 rombel itu cukup hanya 1 penanggung jawab. Ya, jadi cukup 1 penanggung jawab. Kalau rombelnya 4 itu bisa 2 penanggung jawab Bapak. Jadi karena kami di sini rombelnya hanya 3, maka penanggung jawab proyek ini hanya 1 orang, sehingga dapat tambahan 6 JP seperti itu. Sehingga karena penanggung jawabnya hanya 1 orang, artinya kita buat semua siswa dalam 1 waktu mengerjakan 1 tema saja, sehingga biar tidak ribet gitu, biar lebih praktis gitu.
biar tidak, kalau nanti pas kelas misalkan 7A mengajarkan gaya hidup berkelanjutan, yang kelas B kemudian kewirausahaan, yang kelas C mungkin kearifan lokal, itu pandangan kami agak ribet gitu. Jadi biar lebih fokus kita satu proyek saja dulu gitu. Untuk jadwalnya, jadi di jadwal pelajarannya itu di kelas 7 seperti ini Bapak Ibu. Pulangnya tetap sama dengan kelas 8-9. Nah di sini, jadi Jumat ini 3 JP, kemudian untuk Sabtu ada 7 JP. Jadi 10 JP tiap pekan itu digunakan khusus untuk proyek. Dan proyeknya itu satu tema itu dituntaskan terlebih dahulu untuk semua kelas, semua rombongan. Jadi Juli Agustus itu 7 ABC harus selesai proyek 1, tema 1. Proyek tema 1. Nanti bulan September sampai dengan awal Desember itu tema 2, barengan bersamaan seperti itu diatur per minggu untuk pengerjaan proyeknya. Jadi di jadwal itu seperti itu. Nah ini adalah Bapak Ibu guru yang mendampingi ketika pelaksanaan proyek siswa, dan ini diambil dari guru yang mengampu di kelas 7 saja. Di kelas 7 saja yang jamnya kebetulan kosong di situ. Dan JP-nya diambil ya? Ya, yang JP-nya diambil kayak PAI diambil 1, masukkan ke sini 1 jamnya. Semua itu kan diambil kecuali informatika itu. Informatika nantinya prakarya itu kan enggak sama. Bahasa Madura enggak dikurangi. Pokoknya mulok sama informatika yang tetap 2 JP. Kalau mapel lainnya itu PAI, PKN semuanya itu diambil 1 JP 1 JP. Saya tuangkan di sini gurunya untuk mendampingi pengerjaan proyek siswa. Tiap hari asalkan dengan syarat kalau guru yang bersangkutan tidak ngajar di kelas 8-9 crash jadwalnya itu. Kalau crash saya masukkan di sini. Itu saja. Jadi untuk mendampingi siswa supaya siswa tidak, dan guru-guru ini yang mendampingi ini nanti akan di briefing oleh koordinator proyek. Jadi di tempat saya koordinator proyeknya hanya 1 karena rombelnya 3. Jadi koordinator proyek nanti membriefing guru pendamping nanti aktivitas apa yang harus dilakukan. Terus ke siswa itu nanti perlakuan seperti apa perlakuannya itu sudah. Yang koordinatornya ada. Ini Ki. Koordinator di sini Ki saya taruh. Jadi koordinator itu istilahnya menyiapkan sama monitoring gitu. Jadi di hari Sabtu koordinator ini jam pertama itu siswa jadikan 1 semua. Jam pertama sama jam terakhir untuk evaluasi dari Sabtunya. Nah di jam-jam lainnya itu nanti sama guru pendampingnya masing-masing per kelas. Jadi berbeda itu. Seperti itu pelaksananya. Jadi di kalendernya kami atur untuk tema 1, proyek 1 itu ini warna kuning, proyek 2 warna biru, proyek 3 warna ungu, yang hijau ini sampai proyek 4 karena kami kemarin karena dananya yang dari pemerintah itu ada sisa jadi sama Dignas suruh menggunakan untuk proyek sendiri. Jadi biar dananya dipakai semua, dipakai semua. Ya. Dan ini kemarin sekolah kami itu sempat dapat dari fasilitator. Kalau bisa yang namanya proyek itu jangan sama skupnya itu jangan sama seperti praktek pembelajaran lab kita. Jadi skupnya untuk proyek itu kalau bisa harus lebih besar karena dananya besar. Tapi kalau untuk yang mandiri saudara itu, nah itu yang disesuaikan sendiri. Cuman kemarin itu karena kami sangat minim gitu makanya sampai dananya ada yang sisa. Jadi kalau masih ada sisa padahal sudah 3 proyek masuk semua, akhirnya sudah nambahin proyek lagi sama fasilitatornya. Iya, tetap 25% JP-nya. JP-nya tetap jadi seperempat dari 361 tahun itu kan 360, seperempatnya 90 itu dijabarkan ke 4 proyek ini. Jadi masing-masing proyek tidak sama JP-nya. Kalau mau dibuat sama pun tidak apa-apa. Jadi kalau tidak sama ya, misalnya proyek 1 hanya 10 JP, berarti proyek 2, 3, 4 nanti 80 JP-nya didistribusikan saja. Temanya apa saja? Kalau saya kemarin itu yang sekarang ini
sudah berakhir ya minggu ini ya itu ya. Iya, yang satu proyek satu Suara itu demokrasi. suara demokrasi nanti proyek kedua. Suara demokrasi, kemudian teknologi dan rekayasa, kemudian yang terakhir itu sebenarnya gaya hidup berkelanjutan. Yang terakhir yang terakhir. Yang sekarang ini bangunan jiwa raga. Iya, sebetulnya tergantung sikut saya bangunan jiwa raga itu malah ngambil bullying. Kemarin itu koordinatornya mengambil tema bahasan tentang bullying karena kondisi siswa yang saat ini seperti itu. Gitu. Dan ini nanti proyek kedua lanjut ke suara demokrasi karena memang waktunya untuk OSIS. Kalau untuk contoh-contoh tema proyeknya nanti bisa mungkin di sini ada koordinasi. Jadi contoh-contoh proyek yang bisa diadopsi. Ini contoh modul proyek. Kalau di PMM itu saya lihat secara umum saja, secara umum jadi tidak ada detail. Nah ini ada 7 tema di sini, mulai dari bangunan jiwa raga, rekayasa, bineka tunggal ika, kemudian gaya hidup, kearifan lokal, kewirausahaan sampai suara demokrasi. Itu ada semua contoh proyeknya, contoh modulnya juga. Kalau yang ada kelas 7 terutama yang IKM itu pasti beliau yang mensupervisi. Kebetulan kemarin yang ke sekolah kami itu Pak Mukosim, Pak Mardi dan Pak Sutaryanto. Ini yang untuk proyek ini gimana tugasnya? Ya. Rancangan saja ya. Ya. Ya, jadi satu ya. Jadi tiap kelompok kelas 7, kelas 8, kelas 9 siapkan satu saja rancangan P5-nya. Ya. Atau mungkin kalau tiap kelompok karena kondisinya seperti sekarang ini, ada kalau mungkin sekarang kita kumpul mungkin masih bisa ya merancang, tapi kalau tidak ada pertemuan kan sulit juga merancang satu kelompok itu sama itu kan sulit. Nah, apakah sudah lebih baik nyoba saja seperti individu membuat rancangan ya? Iya bisa. Ya, sesuai Bisa. masing-masing. Ya kalau gini kelas 7 tinggal berdua. Kelas 7 tinggal Hanya berdua. waktunya itu mungkin yang agak diperpanjang, mungkin berapa tahun, berapa minggu gitu mungkin, atau 2 minggu gitu, 2 minggu yang akan datang, jadi deadline-nya. Iya, iya. Ya, nanti saya tanyakan ke Ibu Pembina karena kemarin itu minta hasil, ya minta data peserta, kemudian minta hasil. Sementara yang saya kumpulkan ya baru yang KTP itu. Jadi apakah nanti ada toleransi, ada perpanjangan waktu untuk pengumpulan tugas, nanti saya konsultasikan beliau. Dan secara jadwal adalah pertemuan terakhir. Selamat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum nanti kita tutup kegiatan FDP ini, marilah kita buka kegiatan pembukaan ini, penutupan ya, penutupan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan arahan dari Ibu Pembina Mapel. Pada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kegiatan MGMP ini sudah berlangsung 3 kali pertemuan. Kita berharap semuanya ini membawa manfaat untuk kita semua.
Dari kegiatan NGP ini kita sebenarnya diberi kesempatan untuk misalnya mau melanjutkan kegiatan ini tapi secara mandiri. Untuk 3 kegiatan ini nanti akan ada sertifikat. Kalau misalnya NGP IPA akan mengadakan kegiatan, nanti akan langsung dikomandoi oleh Ketua NGP. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Ibu Wahyu mengemban tugas untuk menjadi Ketua NGP IPA di Kabupaten Situbondo. Demikian juga selamat untuk pengurus yang lainnya. Kita berharap NGP ini akan menjadi wadah bagi kita untuk saling berbagi, ya saling berbagi praktik baik atau saling berbagi ilmu dan sebagainya. Untuk komunitas kita sudah terbentuk komunitas NGP, cuma masalahnya pada waktu itu terakhir tanggal 12 Agustus, SK-nya baru kita terima tanggal 15 Agustus ini. Jadi belum bisa mendaftar, kita tunggu pendaftaran berikutnya, baru kemudian kita akan terdaftar di komunitas. Nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan info bahwa yang tanggal 15 itu Bu Ayu mencoba mendaftarkan, ternyata karena sudah ditutup tanggal 12 jadi belum bisa. Nanti kalau misalnya sudah dibuka pendaftaran komunitas baru akan didatangkan oleh Ketua NGP, Bapak Ibu bisa melihat di PMM nantinya. Akan diinfokan melalui grup apakah kita sudah terdaftar. Untuk mungkin mau mengikuti komunitas-komunitas yang lain dipersilahkan. Jadi tidak harus terbatas kita cuma ikut komunitas NGP IPA. Jadi Bapak Ibu misalkan ada komunitas lainnya kemudian ingin ikut, itu dipersilahkan. Ya syaratnya tentunya kita harus mengikuti diklat mandiri yang ada di BUMN itu. Jadi, nanti kemungkinan bahwa penilaian kinerja kita juga akan dinilai dari aktivitas kita di BUMN. Apa kita pernah upload misalnya aksi nyata, kemudian upload perangkat misalnya di BUMN, itu akan jadi penilaian kinerja kita nantinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah ini bisa aktif di komunitas, kemudian bisa berbagi ilmu di komunitas atau kita menimba ilmu di komunitas. Itu diharapkan setelah ini kita aktif tersebut. Kemudian untuk kegiatan NGP sendiri, mungkin sebelum kita tutup acara ini, mungkin ada usulan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu untuk kemudian kita wadai di NGP ini. Kami tutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Ibu Fasilitator yang sudah memberikan ilmunya untuk kita sebagai bekal penerapan IKM di sekolah kita masing-masing. Saya mohon maaf selaku pembawa acara dan sekaligus panitia di kegiatan NGP ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, Amin. kita bahagia semuanya. Demi anak-anak didik kita semuanya. Amin ya. Kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sampai bertemu di pertemuan MGP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi